너의 목소리만 너무나 크게 들려 딴 건 아무것도 Pengertian dan tujuan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang berisi penawaran keahlian, kemampuan atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Tujuannya adalah langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. 혹시 내가 너를 Surat lamaran pekerjaan ada dua, yaitu pertama berbentuk manual, dibuat secara tertulis dan terdapat printout-nya. Yang kedua berbentuk elektronik, yang dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui email dan tidak terdapat printout-nya. 다가다 했 Unsur penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama tanggal surat, kedua lampiran, ketiga hal atau perihal, keempat alamat tujuan, kelima salam pembuka, keenam isi surat. Isi surat terbagi lagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu paragraf pembuka, isi surat, dan paragraf penutup. 7 salam penutup, dan ke-8 yang terakhir tanda tangan dan nama lengkap. Surat lamaran pekerjaan terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu pertama ada paragraf pembuka. Surat lamaran kerja harus menyatakan dengan jelas bahwa pelamar sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Paragraf pembuka berisi rangkuman tentang kualifikasi yang dimiliki, manfaat bagi perusahaan, dan nama. Yang kedua ada paragraf pertengahan. Biasanya diisi dengan penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi yang telah disampaikan di paragraf pembuka. Paragraf ini berisi tentang apa yang pernah dialami seperti latar belakang pendidikan, kursus atau pelatihan, pengalaman kerja, kompetensi. Kemudian kualitas pribadi seperti sikap, minat, dan aktivitas. Kemudian ada juga kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf terakhir dari suatu lamaran pekerjaan pada umumnya berisi tentang harapan tindakan atau action seperti terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar dengan jelas menyatakan keinginannya untuk bisa mengikuti proses selanjutnya, yaitu wawancara, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Etika penulisan surat lamaran pekerjaan. 1. Gunakan bahasa yang bersifat formal, informatif, dan dengan ejaan yang benar. Kedua, jika ditulis, tulislah dengan rapi dan memudahkan bagian personalia untuk membacanya. Ketiga, gunakan kertas yang berstandar, bukan kertas warna-warni. 4. Jika diketik, gunakan font standar. Hindari penggunaan bahasa yang bersifat menggurui atau menampilkan diri Anda sombong atau so pintar. Contoh surat lamaran pekerjaan yang baik adalah 1. Menggunakan bahasa yang enak dibaca, ringkas dan padat. 2. Menyebutkan kualifikasi yang diraih. 3. Tujuan dan alasan melamar. 4. Menyebutkan kualifikasi yang diraih. Kelima, menarik minat calon atasan. 6. Impresif. 7. Kalimat yang efektif. 8. Kelebihan. Isi surat lamaran harus singkat, padat, tidak bertele-tele, langsung mengenai persoalannya. 1. Data pribadi pelamar yang meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, telepon, email, dan status perkawinan. Kedua, pendidikan. Pendidikan formal misalnya SD, SMP, SMA, akademi, atau S1. Pendidikan non-formal yaitu kursus-kursus atau pelatihan yang pernah diikuti. Ketiga, pengalaman bekerja. Jika telah memiliki pengalaman bekerja, sebutkan dalam surat lamaran apakah sesuai dengan jabatan yang dilamar atau di bidang lainnya. Bila belum pernah bekerja, sebaiknya menyebutkan kemampuannya untuk jabatan yang dilamar berdasarkan kemampuan yang dimilikinya itu. 4. Lampiran surat lamaran pekerjaan. Lampiran adalah segala sesuatu yang disertakan dalam sebuah surat lamaran dengan maksud untuk mempertegas atau memperkuat surat tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi pihak badan usaha atau instansi yang melarang pekerjaan. Lampiran dalam surat lamaran pekerjaan adalah daftar riwayat hidup atau resume, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi sertifikat kursus,
pas foto terbaru, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan diri dari dokter. Selanjutnya ada contoh surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tanggal surat, yang kedua ada lampiran, yang ketiga ada hal atau perihal, yang keempat ada alamat tujuan, yang kelima ada salam pembukaan, yang keenam ada identitas diri si pelamar, yang ketujuh ada isi tujuan dari surat ini dibuat. Yang kedelapan ada lampiran-lampiran. Contohnya itu fotokopi ijazah SMA, fotokopi sertifikat kursus komputer, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada paragraf penutup, dan terakhir ada nama dan tanda tangan si pelamar. Selanjutnya ada kesalahan yang sering dilakukan saat membuat lamaran pekerjaan. Yang pertama, itu gagal untuk meyakinkan perusahaan. Selanjutnya, pekerjaan sebagai relawan. Ketiga, tidak mencantumkan daftar keberhasilan. Yang keempat, bermain-main. Kelima, bentuk paragraf. Yang kelima, profilnya singkat. Yang ketujuh, lupa memasukkan informasi kontak. Yang kedelapan, menghilangkan nama perusahaan. 9. Memulai dengan intro basa-basi. 10. Masukkan detail pribadi surat lamaran Anda, bukan tempat untuk menuliskan detail umur, status, atau agama. Yang 11. Terlalu panjang atau pendek. Dan yang terakhir, mengirimkan surat lamaran salah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.